Assalamualaikum Ustaz, sekedap nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon maaf ini baru Ya, siap-siap sebentar nggih Pak Ustaz. ya, nunggu. Iya, Oh, Pak.
Oke. Kita mulai nggih, Ibu-ibu. Ya, baik. Ya, ngapunten, saya masih di mobil. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmati solihah, akhirnya kita bisa kembali menjalankan taskif bulanan. Niko dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Iya, karena dua iya karena setengah shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah untuk petugas tilawah. Sinten nggih? Ya, saya Bu. Panggih monggo Bu Amel. Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ibu-ibu kalau mau menyimak, nah saya Al-Mulk ayat 1 sampai 11 nih. Maaf, 1 sampai 12. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير اللهم ارحمنا بالقرآن. Sampun Bu. Matur nuwun Bu Amel. Setelah ini kita lanjutkan dengan materi dari Pak Ustadz. Monggo dipersilahkan. Pak Ustadz Fakhrudin Nursyah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain nama ba'd. Kita bagikan dulu ya, jadi amanah yang diberikan ke saya untuk menyampaikan materi tentang interaksi atau ta'amul bil Quran, ya, interaksi dengan Al-Quran. Jadi Ibnul Qayyim
itu ketika mengomentari ayat Al-Quran, waqala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi di hari kiamat nanti Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka kaumnya beliau itu menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diacuhkan atau ditinggalkan, ya, mahjur. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan bahwa barang siapa yang tidak melakukan 7 bentuk interaksi dengan Al-Quran, maka berarti dia termasuk orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan atau dicueki atau diacuhkan, ya. Jadi makanya tema ini berangkat dari perkataan Ibnul Qayyim. Dari interaksi yang pertama langsung saja, ya, itu interaksi tilawah, ya. Jadi atau wirid tilawah, interaksi tilawah. Untuk tilawah Al-Quran itu setiap muslim setiap harinya harus punya interaksi dengan Al-Quran, punya interaksi dengan Al-Quran. Untuk interaksi tilawah di luar Ramadan itu maksimal, ya, karena para sahabat itu kan orang-orang yang semangat dalam membaca Al-Quran, bahkan Al-Quran itu ya sudah mendarah daging dalam diri mereka, ya. Bahkan mereka itu digelari dengan masohifun tamsi, masohifun tamsi, ya, alal arti. Mereka itu adalah mushaf yang berjalan di muka bumi. Bahkan untuk ukuran jarak atau jauh itu mereka lebih familiar dengan ayat daripada dengan meter, kilometer, atau mil, atau ukuran jarak yang lainnya. Begitu juga tentang waktu. Mereka juga lebih familiar dengan ayat. Ya, yang sering populer itu saat Ramadan, ya. Zaid pernah ditanya, kamkana baina sahuri Rasul wa adzani subhi. Berapa jarak antara sahur Rasul dengan adzan subuh? Zaid menjawab qadro khamsina ayat, ya, sekitar membaca 50 ayat, ya. Jadi para sahabat itu kalau nggak dikontrol mungkin melebihi batas, ya. Eh, ada Ibnu Abdul bin Amr bin As, itu beliau selalu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya. Bahkan mungkin setiap hari khatam Al-Quran. Lalu oleh Rasulullah dinasihati, Fakro Al-Qur'ana fi arba'ina yauman. Ini di luar Ramadan, ya. Bacalah Al-Quran selama 40 hari. Jadi 40 hari khatam, ya. Terus saya bisa lebih dari itu. Lalu kata Rasulullah, Iqra Al-Quran fi kulli sahr. Jadi khatam setiap bulan. Terus dia masih menawar, saya bisa lebih dari setiap bulannya. Fi kulli isrin, ya setiap 20 hari. Terus dia masih menawar lagi. Akhirnya Rasulullah fi kulli asar, pada setiap 10 hari. Masih menawar lagi fi kulli sab'in. Jadi setiap 7 hari atau 1 pekan. Terus masih minta untuk dicepatkan, ya. Ikhtimhu fi khomsin. Khatamkanlah bacaan Al-Quran itu dalam 5 hari. Terus masih minta lagi, terus fakrohu fi thalathin. Khatamkanlah dalam 3 hari. Wala tazid ala dzalik, dan jangan nambah atas yang itu, ya. Maksudnya jangan kurang dari 3 hari. 3 hari itu paling cepatnya. Fa innahu mangkoro Al-Quran fi aqalli min thalathin lam yafqah. Jadi karena seseorang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, artinya sehari khatam, 2 hari khatam, itu lam yafqahu, tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat memiliki semangat yang luar biasa dalam hal tilawah Al-Quran,
Sehingga oleh Rasul itu diarahkan jangan khatam setiap malam, jangan khatam 2 hari. Jadi paling cepat khatam itu 3 hari. Jadi paling cepat khatam 3 hari. Terus pelajaran yang kedua dari hadis ini bahwa membaca itu tidak sekedar membaca, tapi kita sambil menyelami maknanya ya. Sambil menyelami maknanya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu lam yafqahu, dia tidak bisa memahami ayat yang dia baca. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad ya. Itu di luar Ramadan. Paling cepat itu menghatamkan ya 3 hari. Jadi membacanya ya sambil menyelami maknanya ya. Sambil menyelami maknanya. Tidak sekedar baca. Terus di bulan Ramadan, untuk di bulan Ramadan ini atau momen khusus, misalnya santri tahfidz harus setor hafalan, ya kurang dari 3 hari nggak apa-apa. Jadi khusus momen Ramadan atau momen-momen khusus di mana seorang yang hafal Quran atau qori Al-Quran itu disuruh membaca sampai khatam. Momen-momen khusus, misalnya ada acara khataman dan seterusnya. Itu kan nggak mungkin 3 hari, ya sehari diusahakan sudah khatam ya. Itu boleh, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling baik, orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan ya. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Beliau menjadi lebih dermawan, lebih pemurah itu ketika beliau berada di bulan Ramadan. Khina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril itu menemui Rasulullah SAW setiap malam dari malam-malam Ramadannya. Fayudarisul Quran, dan lalu Jibril bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minarihil mursalah. Sungguh Rasulullah itu lebih pemurah, lebih cepat bersedekah dan melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus ya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini ada beberapa hal yang patut kita garis bawahi. Yang pertama, momen Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan ya. Kalau di luar Ramadan paling cepat 3 hari, itu sekali hatam 3 hari ya. Yang kedua, bahwa Rasulullah itu orang yang paling pemurah, paling dermawan, dan lebih pemurah lagi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah itu sudah di puncak kebaikan, tapi ternyata ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih baik lagi. Jadi ada progresnya itu ya, Rasulullah di bulan Ramadan itu kelihatan. Ini berdasarkan pemantauan Ibnu Abbas ya. Rasulullah ternyata lebih gencar kebaikan dan sedekahnya melebihi angin yang berhembus di bulan Ramadan. Apalagi kita yang sebelum Ramadan itu ya sama sekali nggak maksimal. Jadi untuk menjadi maksimal kan lebih gampang, lebih kelihatan progresnya itu ya. Padahal Rasulullah yang sudah berada di puncak kebaikan saja masih bisa menaikkan lagi selama Ramadan. Dan kenaikan eh, kemurahan Rasul, kebaikan Rasul itu ya ketika malam harinya itu bertadarus Al-Quran dengan Jibril. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran itu akan membuahkan akhlak yang baik, terutama amal-amal sosial. Meskipun tilawah Al-Quran itu istilahnya ya amal vertikal antara hamba dengan Allah ya, tapi imbas dan outputnya itu ya kebaikan sosial. Beliau menjadi orang yang sangat dermawan. Makanya di antara buah dari tilawah Al-Quran itu membuat kita semakin peka untuk melakukan kebaikan. Jadi semakin gampang untuk simpati dan empati kepada orang yang tidak seberuntung kita ya. Eh, Terus
pelajaran yang lain Rasulullah menghatamkan tiap malam untuk Ramadan ya. Jadi untuk Ramadan itu beliau khatam setiap malam. Sehingga selama Ramadan itu beliau khatam 30 kali khataman. Dan sebagian ulama menyimpulkan atau menangkap isyarat berarti Rasulullah itu khatamnya tidak hanya 30 kali dalam selama Ramadan, tapi sangat mungkin khatamnya itu 60 kali karena malam hari 1 kali khataman dan siang hari 1 kali khataman. Eh, apa tengarai atau asumsi itu ya didasarkan pada pertama malam hari saja beliau bisa khatam. Padahal waktunya lebih pendek dan secara fisik orang butuh tidur istirahatnya. Terus Ramadan ya secara umum ya lebih panjang dan itu memang waktunya beraktivitas. Jadi sangat mungkin ya Rasulullah itu khatam juga di siang harinya. Itu isyarat yang ditangkap oleh beberapa ulama atau sebagian ulama diantaranya ya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu selama Ramadan khatam 60 kali. Ya malam 30 kali, siang 30 kali. Dan bukan berarti Imam Syafi'i itu mendahului Rasul, lebih lebih alim, lebih ruhiyah dan seterusnya tidak. Jadi Imam Syafi'i melakukan hal itu ya berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Jadi sangat mungkin siang harinya itu Rasulullah juga khatam Al-Quran. Makanya itu selama Ramadan para ulama ya seperti itu. Kita beralih ke slide berikutnya. Yang kedua itu interaksi hafalan. Interaksi hafalan. Jadi setiap muslim harus punya interaksi hafalan. Karena apa? Ya antara jadi hak Al-Quran atas diri kita itu ya pertama memang hak untuk ditilawai, hak untuk dibaca. Tetapi juga Al-Quran memiliki hak atas diri kita untuk dihafal. Syukur-syukur kita bisa hafal seluruhnya ya. Eh, Jadi itu hak Al-Quran atas diri kita, kita harus punya hafalan. Ya minimal itu ya Al-Fatihah, karena itu wajib kita baca saat sholat ya. Dan mengenai hafal Al-Quran, itu ada banyak hadis di antaranya ini ya. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia itu orang yang hafal Al-Quran ya. Itu ma'as safaratil kiromil baroroh. Reward atau ganjaran dari Allah itu dia akan bersama-sama as-safaroh, malaikat. Ada yang memaknai safaroh itu malaikat yang suka traveling di akhirat nanti ya, yo kadang ke neraka, kadang ke surga, kadang ke bagian-bagian surga yang lain nih, karena surga dan neraka itu ya sangat luas. Terus Al-Kiram, malaikat yang mulia, Al-Baroro itu yang sangat berbakti. Itu apresiasi dari Allah untuk orang yang hafal Quran terus dia membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa membaca sedang dia tidak hafal dengan membaca untuk surat dan ayat yang dihafal itu nilai pahalanya berbeda. Jadi kalau sekedar membaca itu satu huruf satu kebaikan terus dikalikan 10 kali lipat ya. Sehingga satu huruf itu 10 kali lipat kebaikan, 10 kebaikan. Itu satu huruf. Itu kalau membaca sedang dia tidak hafal. Tapi kalau membaca sedang dia hafal ayat yang dibaca itu di samping 10 pahala per huruf itu dia dapat bonus itu. Ma'as safaratil kiromil baroro ya. Nanti diajak traveling oleh para malaikat yang mulia dan berbakti ya. Terus wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa laysadid falu ajroni. Sedangkan orang yang baca Al-Qur'an terus dia ya apa istilahnya ya berusaha untuk menghafal. Ya ta'ahadu itu care atau memiliki perhatian khusus terhadap Al-Qur'an tapi belum sampai hafal.
dia sudah mencoba untuk menghafal. Terus bacaannya itu juga masih tertatih-tatih, maka dia mendapatkan 2 pahala. Itu bonusnya di samping pahala membaca Al-Quran itu ya. Jadi itu ada keistimewaan khusus bagi orang yang membaca sedang dia itu hafal Al-Quran. Terus dalam hadis berikutnya yang kedua ini, tadi hadis riwayat Bukhari, kok itu simbol dari Imam Bukhari. Terus dalam hadis kedua ini, ta'ahadu hadzal Quran, perhatikanlah, jagalah Quran ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahuwa asadu tafalutan minal ibil fi ukuliha. Sungguh ayat Al-Quran, hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepas dari memori kita, melebihi lepasnya seekor unta dari tali yang menambatnya, tali yang mengikatnya. Jadi unta itu termasuk hewan yang merasa gerah kalau diikat oleh tuannya, dia akan berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan itu ya. Dan ayat Al-Quran ternyata lebih cepat terlepas dari memori kita, melebihi seekor unta yang berusaha lepas dari ukul atau tali yang mengekangnya, tali kekangnya. Jadi itu makanya untuk Al-Quran harus sering murojaah. Dan hikmahnya kenapa kok Al-Quran dibikin seperti itu? Kenapa kok dalam ayat yang lain kan walakot yasarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, maka di manakah orang yang mau mempelajarinya? Jadi Al-Quran dimudahkan. Ya memang Al-Quran dimudahkan. Untuk kitab suci lain karena tidak dimudahkan oleh Allah, tidak ada satupun yang hafal Injil, hafal Taurat, hafal Mazmur, Zabur, tidak ada. Jadi yang ada itu hanya Al-Quran, itu penghafalnya itu ya mungkin sudah jutaan ya. Ini menandakan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul dimudahkan oleh Allah. Tetapi apa istilahnya, oleh Allah didesain ayatnya cepat hilang dari memori, ya agar setiap orang yang ingin menghafal Quran dan menjaga hafalan Al-Quran ya harus terus-menerus membaca. Jadi itu biar sering murojaah dan dengan begitu dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat karena tadi membaca Al-Quran bagi yang hafal dengan yang tidak hafal itu beda bonusnya dari Allah. Itu termasuk kemurahan Allah. Seandainya sekali membaca, sekali menghafal, terus langsung hafal, nggak pernah hilang dari memori, ya orang akan malas murojaah. Jadi itu termasuk kemurahan Allah kepada kita agar kita sering-sering murojaah. Jadi bukan untuk Allah biar yang menghafal sedikit, itu tidak. Jadi itu untuk manfaat kita, kemaslahatan kita. Al-Quran dibikin seperti itu. Terus eh, ini penekanan saja dari Rasulullah. Wa idza qoma sahibul Quran faqara'ahu bilaili wan nahari dzakarahu. Seorang yang berdiri sholat, idza qoma ya, apabila berdiri sholat, siapa yang berdiri sholat? Sahibul Quran, orang yang hafal Quran. Faqara'ahu bilaili wan nahar, lalu dia membaca di sholat-sholat siang dan sholat-sholat malam. Dzakarahu, dia akan menjadi ingat ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal ya. Wa idza lam yakum, tapi apabila dia tidak berdiri sholat dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, nasiyahu, dia pasti akan melupakannya, melalaikannya. Jadi Rasulullah mengisyaratkan bahwa salah satu sarana untuk memurojaah hafalan Quran itu ya dengan sholat, dengan melakukan sholat sunnah terus membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Dan menurut sebagian ulama juga hadis ini mengisyaratkan bahwa sarana untuk menjaga hafalan yang paling efektif ya, paling efisien itu ya mempraktekannya dalam sholat, terutama ketika seseorang jadi imam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran
saat kita jadi imam terus kok lancar, berarti itu insya Allah lancar setelah itu ya. Jadi akan menancap kuat di memori kita ya. Tapi kalau kita belum berani membacanya saat kita jadi imam sholat, itu kualitas hafalannya ya masih goyah-goyah atau menurut orang itu diragukan ya ke kemungkinannya. Mungkin itu orang yang bagus dalam hafalannya. Itu wirid hafalan. Untuk tilawah tadi sudah disampaikan kuantitas yang dibaca ya. Untuk hafalan itu ya 1 sampai 10 ayat setiap hari. Tapi ini sesuai kemampuan sebenarnya. Ya kalau orang-orang seperti Imam Syafi'i yang sekali baca sudah hafal, itu ya mungkin lebih karena Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta yang tebalnya itu lebih tebal dari Al-Quran, lebih tebal dari Quran terjemahan. Itu beliau hafal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik, itu hanya dalam waktu 11 hari. Berarti beliau menghafal Al-Quran ya lebih cepat lagi. Itu orang yang punya kemampuan khusus ya, tidak ada batas maksimal ya. Tapi kalau kemampuannya standar, idealnya itu ya 1 sampai 10 ayat setiap hari, terus dibaca berulang-ulang. Jadi dibaca berulang-ulang. Memang di beberapa pondok tahfidz itu ada orientasinya itu menghatamkan, meskipun bacaannya belum bagus, hafalannya belum bagus. Jadi yang penting itu setor sampai sampai khatam. Jadi akhirnya dalam waktu 4 bulan ada yang sudah khatam, waktu ada yang 3 bulan khatam. Tapi itu menurut ahli ya, menurut ahli itu katanya kurang bagus. Ya karena ya mungkin Imam Syafi'i itu kan tadi sekali baca itu hafal, maka atau istilahnya sekali ngelirik itu hafal ya. Makanya Imam Syafi'i itu kalau baca kitab halaman 10 yang dibaca, halaman 11 harus ditutup. Karena kalau kelirik itu nanti mengganggu konsentrasi halaman yang dibaca. Begitu juga kalau hafalan apa istilahnya belum belum istiqror, belum led, apa istilahnya ya, belum belum mapan ya, hafalannya terus ditumpuki dengan hafalan baru. Itu ya nanti merusak ritme atau cara kerja otak dalam merekam apa yang harus direkam itu ya. Jadi hafalannya itu nanti kurang bagus menurut eh, para ahli tahfidz itu. Jadi sebaiknya ya sedikit-sedikit sedikit tapi eh, di itkon diperbaiki hafalannya itu. Jadi betul-betul menancap kuat dalam memori kita baru kita pindah. Itu yang lebih baik karena apa istilahnya otak itu kan cara kerjanya meskipun sel-selnya itu ya banyak, tapi cara kerja otak karena itu makhluk ya ada keterbatasan. Makanya kalau dalam ilmu pendidikan, Allah alam saya kurang tahu, saya pernah baca saja. Jadi ada tadafukil maklumat. Jadi kalau maklumat itu datang bertubi-tubi, itu ya otak ya agak kesulitan menangkap. Terus satu disiplin ilmu, ya misalnya ada jam pertama, jam kedua itu harus ada jeda, di mana ada semacam butuh masa inkubasi atau apa ya untuk eh, meredam apa maklumat yang sudah didengarkan agar meresap dalam memori. Kalau sudah meresap baru pindah ke mata pelajaran lain ya. Tidak terus langsung bertubi-tubi, nggak ada jeda. Itu kurang bagus ya. Jadi setiap mata pelajaran ke mata pelajaran lain ya harusnya eh, ada jeda untuk mengendapkan maklumat yang sudah didengarkan. Dan kalau sudah mengendap, nanti siap untuk mendengar atau menerima eh, maklumat yang baru atau ilmu yang baru. Jadi itu sebaiknya ya sedikit demi sedikit, tidak digeber 30 juz dalam waktu sekian bulan. Nanti untuk murojaahnya akan kesulitan. Eh, Berikutnya wirid tadabbur. Ini juga sesuai kemampuan.
Jadi mungkin ya 1 sampai 10 ayat itu yang standar. Salah seorang tabi'in menuturkan, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladzina kanu yukri'unana al-Qur'an annahum kanu yastakri'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza ta'allamu asra ayatin lam lufuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamnal Qur'an wal amala jami'an. Ini dalam muqaddimah tafsirnya Imam At-Tabari. Jadi haddatsana alladzina kanu yukri'unana al-Qur'an, telah menyampaikan kepada kami orang-orang, yaitu para sahabat yang membacakan Al-Qur'an kepada kami, yang mengajari kami Al-Qur'an. Mereka menyampaikan bahwasanya mereka itu yastakriuna minan nabi, mendengar bacaan nabi atau meminta nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau mengajari Al-Qur'an. Itu fakanu idza ta'allamu, mereka itu apabila belajar Al-Qur'an itu hanya asro ayat, 10 ayat. Lam yakhlufuha, mereka tidak berpindah ke 10 ayat yang lain. Hatta ya'malu bima fiha, sampai mereka mengamalkan ayat-ayat atau 10 ayat yang dibaca, dipahami dan dihafal itu. Mereka sampai mengamalkan. Jadi sampai mengamalkan konsekuensi dari ayat yang dibaca, dipelajari, dihafalkan. Fata'alamnal Qur'an wal amala jami'ah, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan aplikasi atau prakteknya atau amalnya. Jadi tidak sekedar belajar Al-Qur'an itu hanya refreshing intelektual, tidak, tapi ya Al-Qur'an itu oleh para sahabat ya disikapi sebagai instruksi dari sang komandan di medan perang ya. Jadi para tentara itu kalau mendengar komando atau instruksi dari panglima perang atau komandan ya langsung diaplikasikan. Dan memang instruksi itu untuk diaplikasikan. Makanya ya mereka tidak mau memperbanyak instruksi yang disampaikan, tapi hanya 1, 2, 3 instruksi saja. Itu. Jadi para sahabat seperti itu. Dan ini mungkin dalam teori pendidikan itu apa? Kan anak dalam menangkap ilmu itu kan ada yang audio itu ya apa? Menyimak lewat telinga itu ya. Ada yang visual itu ya, yang membaca lebih cepat merasuk, ada yang mendengar lebih cepat merasuk, tapi ada yang praktek. Jadi kalau tidak dipraktekkan, kalau tidak menggerakkan tubuh itu malah nggak masuk-masuk, baik menerima pelajaran maupun menghafal materi yang perlu dihafal. Jadi dan dengan praktek para sahabat ini, ya berarti tiga-tiga kecenderungan itu terakomodasi. Yang lebih cepat mendengar ya karena diulang-ulang ya, 10 ayat diulang-ulang sampai endingnya itu diamalkan, endingnya itu sampai diamalkan. Makanya di beberapa pondok tahfidz di Afrika itu ya ada yang mengukir ayat yang dihafal ya. Jadi tidak hanya mengulang-ulang membaca, mendengar, tapi mengukir ayat itu sehingga ya hafalnya betul-betul bagus. Terutama sisi-sisi, ketiga sisi tadi itu ya, yang berdasarkan pendengaran, penglihatan, dan eh, bahasa tubuh atau gerak tubuh itu ya. Terus wirid menyimak bacaan Al-Quran. Jadi di samping kita membaca, mempelajari, menghafal, kita juga harus punya porsi menyimak, mendengar bacaan Al-Quran. Dan untuk kuantitasnya itu ya tergantung kebutuhan dan juga mungkin kesempatan ya. Tapi kita itu harus punya porsi untuk menyimak bacaan. Eh, Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Abdul bin Mas'ud menuturkan, Qolali Rasulullah SAW, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, Iqra alayya, bacakan Al-Quran kepadaku ya. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u alaika wa alaika unzil,
apakah aku harus membacakan Al-Quran kepada engkau sedang kepada engkau Al-Quran itu diturunkan? Qala Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku ingin mendengar bacaan itu dari orang lain. Jadi itu Rasulullah ingin mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Qala faqara'tu alaihi suratan nisa, maka aku membacakan kepada beliau surat An-Nisa hatta balaghat sampai ayat ini ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika kita mendatangkan saksi dari setiap umatnya, wajib nabi ka ala hula'i syahida, dan kami Allah mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka ya. Fakola hasbak hasbukalan, cukup cukup bacaannya untuk cukup, artinya Rasulullah menghentikan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Faltafatu ilaihi, lalu aku melirik kepada beliau, faida ainau tadrifani, ternyata kedua mata beliau itu ya berlinang air mata ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama ya, jadi Rasulullah tidak sekedar membaca, tapi beliau juga menyimak bacaan. Dan ada yang meminta secara langsung seperti Abdul bin Mas'ud, tapi kadang beliau itu mendengar tanpa sepengetahuan sahabat yang sedang baca Al-Quran, seperti Abu Musa al-As'ari ya. Itu kan membaca Al-Quran, Rasulullah ternyata menyimak. Lalu Rasulullah setelah selesai menyimak itu mendatangi Abu Musa al-As'ari sambil mengatakan, sungguh engkau telah dikasih oleh Allah salah satu seruling dari seruling-seruling Daud. Jadi suaranya sangat merdu ya, dan bacaannya sangat bagus. Lalu Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, apakah tadi engkau menyimak bacaan saya? Iya, seandainya saya tahu engkau menyimak bacaan saya, niscaya aku akan memaksimalkan ya. Apa itu la ukhabbir, apa itu takbiran. Jadi aku akan mungkin ya cengkoknya dimainkan atau semakin mendayu-dayu istilahnya ya, seandainya tahu Rasulullah itu mendengarkannya. Jadi bacaannya akan lebih diperbagus lagi ya. Jadi itu Rasulullah kadang seperti itu. Sholat malamnya para sahabat itu ya, Rasulullah pas malam hari itu ya tafakud, ya ingin mengetahui kondisi para sahabat di malam hari. Lewat rumah Umar bin Khattab kok sholat malam sambil baca Al-Quran keras banget. Terus belum selesai, terus Rasulullah melewati rumah Abu Bakar, sholat malamnya kok bacaan Al-Qurannya lirih banget. Akhirnya di pagi hari Rasulullah menyampaikan, wahai Umar, kenapa kamu kalau sholat malam kok bacaan Qurannya sangat keras? Itu kata Umar, saya ingin mengusir setan. Jadi mengusir setan. Yang kedua, untuk membangunkan tetangga-tetangga dekat yang tidurnya sudah lama. Jadi biasanya kalau orang tidurnya sudah berlebihan itu kan setengah setengah sadar ya. Jadi Umar tujuannya itu orang-orang yang tidurnya sudah puas, yang setengah-setengah sadar itu biar mendengar bacaan Umar bin Khattab ya. Terus kata Rasulullah, tolong turunkan sedikit volume suara kamu. Yo tanpa dikeraskan, yo setan sudah takut sama kamu. Jadi disuruh melirihkan sedikit. Terus kepada Abu Bakar, kenapa kamu kalau sholat malam baca Al-Qurannya kok lirih banget? Ya biar lebih ikhlas, kata Abu Bakar. Tinggikan sedikit. Jadi tinggikan sedikit. Jadi apa ya? Ya kan masing-masing indera ini ya punya hak untuk, ya telinga punya hak untuk mendengar, mata punya hak untuk melihat, punya kebutuhan. Jadi setiap hari itu berapa kata yang harus kita dengar, terutama kaum wanita kan kebutuhan mendengarnya lebih banyak. Begitu juga kebutuhan mulut untuk berbicara, ngobrol itu ya lebih banyak. Jadi itu kalau tidak dipenuhi dengan hal-hal baik, nasihat atau bacaan Al-Quran, maka seseorang itu akan belanja mendengar itu ya dari sumber-sumber yang nggak baik. Mendengarkan nyanyian, mendengarkan sandiwara radio, ngerumpi, dan seterusnya. Makanya ini kebutuhan mendengar itu harus dipenuhi terutama dari bacaan Al-Quran ya. Makanya Rasulullah ya
ingin mendengar bacaan dari sahabat yang lain. Terus yang kedua, Rasulullah ya ingin mengajarkan kepada sebagian kaum muslimin eh, apa ya? Dia itu maunya ya membaca saja, nggak mau menyimak bacaan dari orang lain. Dulu di kampung pas ada tadarusan itu kan ada seseorang itu yang pas tadarus kan baca secara bergiliran. Itu pas dia sampai pada gilirannya bacanya panjang, 2 rukuk dan seterusnya. Terus setelah selesai baca, dia keluar dari halaqah itu pura-pura mau bikin minum panas atau pura-pura ke belakang. Nanti datang lagi ke halaqah itu ya kalau mendekati giliran dia baca. Jadi ini sebagai pelajaran bahwa mendengar Al-Quran, menyimak bacaan Al-Quran itu ya tidak kalah keren daripada membacanya. Jadi justru dalam tradisi keilmuan, menyimak bacaan itu posisi dan statusnya lebih tinggi daripada membacanya. Itu dalam tradisi keilmuan. Makanya para ulama dulu ketika ingin mendapatkan sanad bahwa kitab ini nanti diberi syahadah ijazahnya bahwa dia telah mendapatkan ilmu kitab ini dari saya. Itu syaratnya si murid membaca dan gurunya menyimak. Sehingga kalau ada salah-salah itu bisa diluruskan oleh guru. Jadi menyimak itu justru posisinya lebih tinggi daripada membaca ya. Tapi kadang orang salah paham terus mendengar bacaan orang lain itu seakan-akan aib, dia levelnya sudah level korek ya. Itu sebagai pelajaran itu. Dan menyimak ini juga penting bagi orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Biar rongga-rongga pikirannya itu ya di dalamnya ada Quran. Karena rongga ya hati dan pikiran kalau tidak ada Al-Quran di dalamnya itu ya seperti rumah reot ya. Makanya biar ya bagi yang belum bisa baca Al-Quran itu ya dia di rongganya ada Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain dan dia menyimak dengan baik. Terus yang kedua, pelajaran lainnya itu menyimak juga melibatkan hati, jiwa, dan akal pikiran ya. Sehingga Rasulullah itu sampai meneteskan air mata ya, ketika mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Terus eh, kalau bisa ya mendengar bacaan itu dari qori yang kualitasnya bagus, baik live maupun dari YouTube atau dari speaker tilawah itu ya, biar itu bisa memperbaiki bacaan kita. Ya seperti Abdul bin Mas'ud itu kan bacaannya itu fresh. Jadi Rasulullah pernah mengatakan man ahabba ayastami Al-Quran ghadhon torian kama unzil falyastami ila qiraati Ibni Umi Abdin ya. Barang siapa ingin mendengar Al-Quran itu fresh, segar bugar ya, sebagaimana ketika dia diturunkan, maka hendaknya dia menyimak bacaan dari Ibnu Umi Abdin atau Abdul bin Mas'ud ya. Jadi memang bacaannya bagus Abdul bin Mas'ud dan itu juga mempengaruhi pemaknaan atau tadabbur terhadap ayat yang kita simak, kita dengar. Terus yang pelajaran lain itu untuk menghentikan orang saat membaca Al-Quran itu hasbuk, hasbuk ya. Jadi tidak terus stop atau cukup ya hasbuk itu ya cukup terjemahnya tapi ya, kalau dalam bahasa Arab ya hasbuk. Jadi hasbuk itu cukup berarti si pembaca harus berhenti membaca ya. Itu mengenai wirid menyimak bacaan Al-Quran. Terus wirid yang lain itu wirid amal. Wirid amal ya. Eh, jadi para sahabat tadi kan sudah menyampaikan ya. Jadi membaca, memahami, menghafal, terus mengamalkan 10 ayat itu dituntaskan sampai pengamalan, baru setelah itu pindah ke 10 ayat yang lain. Ini eh, amal dari atau interaksi amal itu berarti ya mematuhi. Jadi Al-Quran itu kan isinya ya perintah.
baik perintah untuk melakukan maupun perintah untuk meninggalkan. Ya, kalau perintah untuk melakukan itu amr, ya perintah itu sendiri, terus perintah untuk meninggalkan itu nahi, larangan ya, nahyun. Jadi ya itu mematuhi perintah dan larangannya itu atau halal haramnya. Dan Al-Quran juga berisi cerita, berita. Ya kita harus memahami berita itu tidak miss dalam memahami informasi ya. Terus kita semakin yakin akan kebenaran info-info Al-Quran karena Al-Quran itu ya bobot informasinya itu yakini atau pasti benar ya. Cuman kalau ada salah-salah itu penafsirannya. Kalau penafsirannya kan dari makhluk, dari orang, ya ada peluang salahnya. Apalagi dia tidak memiliki bekal ilmu tafsir, baik tafsir ayat maupun tafsir hadis, yaitu seringkali salah ya. Mengatakan begini-begini tapi ternyata tidak kejadian karena pemahaman dia terhadap ayat itu yang tidak benar ya. Tapi info dari ayat itu pasti benar. Eh, karena bobotnya itu ya yakini, bukan dzonni, bukan sekedar prasangka atau asumsi ya. Ini Abdul bin Umar menuturkan, lakot isna burhatan minad dahr. Sungguh kami telah hidup dalam rentang waktu tertentu ya. Wahiduna, salah satu dari kami itu yuktal iman, dia diberi iman, dia diberi bekal iman qoblal Quran, sebelum dibekali Al-Quran. Watanzilu asuro ala Muhammadin, dan satu surat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Fanata alam, lalu kita para sahabat itu mempelajari halalaha wa haramaha, halal haramnya yang ada dalam surat itu. Wa amiruha wa zajiruha, amiroha wa zajiruha. Jadi perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wama yang bagi an yakif indahu minha, dan hal-hal yang eh, sepatutnya bagi kita untuk melakukan wakfah. Wakfah itu ya semacam kontemplasi atau perenungan ya, tadabbur pada ayat-ayat itu. Itu eh, para sahabat Nabi ya, ketika menerima pelajaran dari Rasulullah SAW ya. Jadi orientasinya memang orientasi amal. Mana yang halal ya dilaksanakan, mana yang haram ditinggalkan, mana perintah ya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang dilarang ya ditinggalkan. Terus hal-hal yang patut mendapatkan perenungan yang tadabbur dan seterusnya itu ya diberikan porsi untuk kita itu merenungkan isinya ya. Melakukan tafakur, tadabbur, dan eh, yaitu perenungan atau penafsiran itu. Itu jadi mematuhi halal haramnya, itu wirid amal atau interaksi amal. Terus di hadis ini, Al-Quran syafi'un musyafa'. Jadi Al-Quran itu pemberi syafaat yang pasti diterima syafaatnya. Jadi syafaat itu semacam KTBLC atau rekomendasi agar kita diampuni oleh Allah. Jadi Al-Quran itu nanti menjadi pembela kita di hadapan Allah. Ya Allah, dia ketika siang berpuasa itu nanti syafaat dari Ramadan. Ketika malam hari dia qiyamul lail. Aku telah menghalanginya dari tidur dan rehatnya untuk membaca aku di sholat malamnya. Maka ampunilah dia. Jadi Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat, akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, dan pembelaannya pasti diterima oleh Allah. Jadi syafi'un musyafa'. Wa makhilun musoddaq. Dan ya makhil juga apa istilahnya, pendebat yang musodak, yang pasti dibenarkan. Jadi pendalih yang pasti dibenarkan dalihnya. Jadi misalnya kok dalam catatan amal kita itu ada yang abu-abu, nanti Al-Quran akan menjelaskan, oh itu beliau pas begini, begini, begini. Sehingga hujah atau argumentasi dari Al-Quran itu dibenarkan oleh Allah.
sehingga kita tidak dicatat sebagai dosa tapi diampuni karena ada udzur. Jadi nanti Al-Quran itu argumentasinya selalu dibenarkan oleh Allah ya, ketika membela dan mengadvokasi kita itu. Terus man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu ada di hadapannya, maka Al-Quran itu akan menuntun dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, dan barang siapa menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, sakohu ilan nar, maka Al-Quran itu akan sako ya, suku itu ya, menyeret, mendriver itu ya ke neraka. Hadis riwayat Tabrani ya. Jadi kita harus menghafalkan Al-Quran, dan pengamalan Al-Quran itu ya, Al-Quran berada di hadapan kita, di depan kita. Kita jadikan Al-Quran itu di depan kita. Terus kita seperti mengamalkan sabda Nabi, duru ma'a kita bilai haitudar, berputarlah, beredarlah bersama kitab Allah bagaimanapun atau dimanapun Al-Quran itu berputar atau beredar. Jadi kita mengikuti Al-Quran, bukan memaksa Al-Quran agar mengikuti kehendak kita. Ya seperti tukang fatwa yang mengkomersilkan fatwanya ya, menjadikan Al-Quran itu menuruti keinginan dia, dan dia mengikuti keinginan bosnya atau siapa yang membayarnya ya. Jadi itu pengamalan Al-Quran itu menjadikan Al-Quran sebagai penuntun dan pembimbing kita ya. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau perintah ya kita laksanakan, kalau larangan ya kita tinggalkan ya. Itu wirid amal atau interaksi amal. Terus juga ini yang mungkin agak jauh dari kita ya, al-istisfa bil Quran. Jadi berobat dengan Al-Quran, mencari kesembuhan dengan wasilah Al-Quran. Yang ini mungkin kurang familiar bagi kita ya. Tapi maksudnya begini, jadi sebagai seorang Muslim kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa penyakit ya dari Allah, dan Allah ketika menurunkan penyakit ya menurunkan penawar atau obatnya. Jadi penyembuh sesungguhnya itu ya Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala. Dan Allah sudah menjadikan Al-Quran itu ya sebagai obat, baik untuk sebagian penyakit fisik, apalagi penyakit psikis atau kejiwaan ya. Jadi Al-Quran itu obat. Al-Quran itu obat. Dan ini misalnya surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, ayat-ayat yang itu adalah penawar, itu adalah obatnya. Warahmat, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Wala yazidu dzolimina illa khosaro, dan tidak menambahkan yang demikian itu kepada orang-orang yang dolim kecuali kerugian, kekecewaannya. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang memang punya kegunaan, punya khasiat itu sebagai obat. Sebagai obat. Baik untuk penyakit psikis, ya kejiwaan, depresi, dan seterusnya itu ya, stres, depresi, ataupun untuk penyakit fisik. Karena ya menurut klaim, saya lupa ingat itu, bahwa penyakit fisik itu ya sekian persen itu memang karena faktor fisik, tapi ternyata prosentase yang terbesar itu karena faktor kejiwaan. Jadi makanya kalau kita, jadi itu berawal dari penyakit psikis, misalnya misalkan tensi itu ya karena kurang tidur, terus kurang tidur karena ya tadi stres, terus juga di situ intinya diawali dari faktor psikis ya. Makanya Al-Quran tetap berkhasiat untuk orang yang terkena penyakit psikis maupun untuk orang yang terkena penyakit fisik. Jadi kita niat khusus membaca Al-Quran itu untuk terapi. Jadi memang kita niatkan khusus.
Dan niat itu yang kadang memberikan efek yang berbeda. Misalnya ya, ada dulu Ustadz itu yang menyampaikan bahwa seseorang kalau terkena penyakit ain itu kan, jadi ain itu muncul karena rasa dengki, rasa iri, terus disalurkan lewat mata, terus itu akan memberikan pengaruh buruk pada orang yang ditatap itu ya. Itu untuk mengetahui kita itu terkena penyakit sihir atau ain atau apa itu, kita membaca surat As-Saffat. As-Saffat ya. Kalau nggak ada niat untuk terapi diri, itu seakan-akan bacanya itu lancar. Tapi kalau kita niatkan untuk terapi, itu ya agak berat. Seakan-akan ada perlawanan itu. Bahkan sering atau beberapa orang tidak bisa menghatamkan itu surat As-Saffat. Karena ada semacam gangguan atau penolakannya. Jadi memang untuk ayat Al-Quran itu ya memang ada jin yang cemen ya. Jadi dibacakan satu ayat, dua ayat sudah kepanasan, bahkan mungkin terbakar, tapi ada jin yang dia itu memang pejuang sejati di jalannya. Dia berpanas-panas ria, bahkan berani mati. Ketika dibacakan Al-Quran itu dia tetap bertahan, tidak mau keluar. Jadi itu intinya istiswa bil Quran. Tapi ini tidak menafikan kita berobat secara medis atau mungkin herbal atau alternatif yang dihalalkan ya. Jadi itu tidak menafikan. Rasulullah justru memerintahkan tadawu ya. Jadi berobatlah. Jadi fa innallaha la yunzilu da'an illa wa yunzilu ma'ahu dawa ya. Berobatlah karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Dan berobat itu tidak mengurangi tawakal, justru itu yang melengkapi tawakal. Jadi tawakal itu kan pasrah kepada Allah diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kalau pasrah saja itu tawakul tanpa ikhtiar itu malah tercela. Tercela. Jadi berobat itu bagian dari tawakal kepada Allah. Jadi karena pasrah kepada Allah harus diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Terus hadis kedua ini, dakhala alayya Rasulullah masuk ke tempatku, wa mra'atun tarkini, terus ada seorang wanita yang sedang meruqyahku. Jadi Aisyah ya berobat dengan ruqyah Qur'aniyah. Faqala alijiha bi kitabillah, obatilah dia, terapilah dia dengan kitab Allah ya. Jadi kan untuk ruqyah syariah itu kan dengan ayat Al-Quran itu yang paling manjur, terus dengan doa-doa Rasul atau doa secara umum, doa yang halal. Makanya kan untuk apa jambi-jambi atau mantra itu kan Rasulullah ketika mungkin setelah hijrah ke Madinah itu para sahabat yang punya kemampuan terapi itu diundang. Jadi apa itu beliau mengatakan itu istilahnya perlihatkanlah mantra-mantra kalian kepadaku. Jadi saat memberikan mantra-mantra itu ya masing-masing punya teknik dan gaya sendiri-sendiri. Mungkin tangannya diangkat satu atau tangannya posisi takbir dan seterusnya. Itu masing-masing disuruh praktekin. Lalu Rasulullah menggarisbawahi, eh, saya agak lupa redaksi hatinya itu. La baksa birruko malam takun sirkan. Jadi tidak mengapa mantra-mantra itu selama tidak ada unsur kesirikan. Jadi termasuk doa-doa dengan bahasa Jawa misalnya warisan dari leluhur kita. Kalau memang di dalamnya tidak ada unsur syirik, nggak apa-apa. Doanya bahasa Jawa, kromo. Yang tidak boleh itu kan penggalan-penggalan huruf karena itu ditengarai adalah inisial jin, sehingga kita mintanya kepada jin yang inisialnya itu ditandai dengan huruf shod, ain, rin dan seterusnya itu ya. Atau nama-nama tertentu ya, karena jin itu, setan itu menamai anak-anaknya dengan nama yang harapannya anak-anak mereka viral di kalangan manusia.
Makanya kan, tapi ini oh alam bukan hadis, tapi ini penjelasan dari kiai ya, bahwa ada jin itu namanya kanas, ada jin namanya kana. Itu dengan harapan ketika orang membaca Al-Fatihah, itu dia iya kana budu wa iya kanas tain. Jadi anaknya jadi viral atau terkenal di kalangan manusia. Oh, nama anak kita itu menjadi buah bibir orang-orang Islam atau manusia itu ya. Jadi dinamai kana, dinamai kanas. Makanya ya ada sebagian kiai yang membaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tidak terus iya kana wa iyaka nas wa iyaka nas ya. Jadi K-nya itu sambung dengan nasnya itu. Padahal kan perkata itu kan iyaka terus na'budu wa iyaka nasta'in. eh itu intinya berobat dengan Al-Quran. Jadi ketika sakit terus kita banyak tilawah, itu insya Allah lebih cepat sembuh daripada kita sakit terus hiburannya selain Al-Quran. Ini terakhir, berhukum dengan Al-Quran. Yang ini yang istilahnya ya sensitif ya, karena masuk delik subversi atau sara atau apa ya, ya masuk dalam kategori apa itu istilahnya gerakan apa kalau apa itu yang digalakan oleh pemerintah itu. Kok sampai lupa. Jadi istilahnya gerakan itu istilah apa itu? Deradikalisasi itu. Jadi ini dianggap sebagai pemahaman radikal. Itu kalau Muslim bercita-cita punya negara Islam itu masuk kategori radikal. Tapi kalau zaman SBY dulu kan kalau itu sebatas ide, ya kita nggak boleh menghakimi ide. Tapi kalau sudah disampaikan mengajak, mengagitasi, memprovokasi orang untuk ikut gabung itu baru bisa dikenai delik hukum ya. Tapi kalau sebatas ide, terus mungkin menyampaikan di tempat tertentu ya, itu tidak terkena delik hukum. Jadi berkenaan dengan hukum, berhukum dengan Al-Quran itu ada yang ekstrim longgar, ada yang ekstrim ketat ya. Tapi dalam Al-Quran ini ada 3 ayat. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Maka mereka itu adalah orang fasik. Maka mereka itu adalah orang zalim. Jadi dapat 3 gelar itu ya, kafirun, fasikun, zalimun itu. Kalau tidak berhukum dengan kitab Allah. Ulama menjelaskan, jadi barang siapa berhukum dengan hukum selain Allah, atau hukum positif itu yang buatan manusia, itu dia dianggap kafir kalau dia mengatakan bahwa hukum Islam itu ketinggalan zaman, nggak cocok lagi diterapkan, dan hukum buatan manusia, produk Napoleon, produk Karl Marx, produk Immanuel Kant dan seterusnya itu ya, itu lebih baik daripada hukum Al-Quran, maka dia kafir secara iktikadi kafir karena meyakini ada hukum yang lebih baik dari Al-Quran dan meyakini bahwa hukum Al-Quran sudah tidak layak untuk diterapkan. Itu dia kafir. Kecuali kalau dia mu'alaf baru masuk Islam dan belum mengetahui tentang hukum Islam, itu bisa jadi dimaklumi. Kalau di akhirat minta ampun kepada Allah mungkin diampuni karena dia mu'alaf. Tapi kalau sudah lama Islam terpunya pendapat itu ya berarti dia kafir. Terus fasik, fasik itu ini dia mengakui hukum Islam itu yang terbaik, hukum Al-Quran itu yang terbaik. Cuman dia tidak mau mengamalkan karena kalau hukum Islam yang diterapkan dia nggak bisa dapat sabetan, dia nggak bisa menerima suap, dia nggak bisa eh, melakukan hal-hal yang dilarang dalam proses peradilan itu ya. Jadi dia akan menjadi hakim yang miskin, jaksa yang miskin ya. Jadi dia menerapkan hukum selain hukum Allah karena ada
ada tendensi duniawi. Jadi dia mengakui Al-Quran hukum terbaik, maka dia itu fasik. Artinya dia statusnya tetap Muslim. Dia ya pelaku dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Itu sementara zalim itu lebih ringan menurut sebagian ahli tafsir itu daripada fasik. Dia mengakui hukum Al-Quran itu lebih baik daripada hukum positif buatan manusia. Dan dia hakim jaksa yang jujur, tidak memanfaatkan hukum positif itu untuk memperkaya diri atau memperkaya keluarganya atau memenangkan kelompok tertentu dengan cara yang batil. Jadi dia profesional dan jujur amanah sebagai hakim. Cuman dia tidak mau menerapkan hukum Al-Quran ya karena tidak berani, tidak memiliki keberanian untuk mengubahnya atau menerapkannya. Jadi dia itu istilahnya itu menganiaya diri sendiri ya. Jadi tidak dapat keuntungan duniawi dan dia ya mengamalkan sambil tertekan, ya. Tertekan. Di satu sisi mengakui Al-Quran wajib diamalkan, tapi di sisi yang lain dia mempraktekkan hukum lain selain hukum Al-Quran. Itu. Terus ada yang kelompok ekstrim itu ya karena pemerintah kita itu tidak menghukum dengan Al-Quran ya kita haram menjadi pejabat publik, haram masuk ke birokrasi ya. Jadi PNS haram. Itu berlebihan ya. Ya karena digunakan ayat ini sebagai dalil. Padahal itu tadi penjelasan dari ulama seperti itu. Mereka sendiri ya tidak berhukum dengan Al-Quran. Wah, memang mereka ya nggak punya kuasa, nggak punya apa-apa. Mereka kan tidak berhukum dengan Al-Quran karena berhukum dengan hukum yang diakui di Indonesia. Jadi kalau politisi dihakimi dengan kafir atau dolim atau fasik, sebenarnya mereka juga sama karena mereka juga sedang tidak berhukum dengan hukum Allah. Justru para politisi yang mengikhtiarkan ketika nanti opini umum menghendaki hukum lain yang lebih baik, yang lebih adil, dan itu hanya ditemukan dalam Islam, akhirnya suara mayoritas menghendaki itu ya, itu tujuan yang bukan mustahil, bukan mustahil, tapi itu memang sulit, tapi bukan mustahil. Jadi itu lebih baik daripada tidak melakukan upaya sedikit pun. Dia hanya istilahnya apa memvonis orang lain atau mencaci maki keadaan, mencaci maki kegelapan. Sementara yang politisi itu ya tidak mencaci maki kegelapan, tapi berikhtiar untuk menyalakan lilin atau menyalakan lampu. Ya. Jadi itu lebih baik daripada yang pasif hanya memvonis kafir, dolim, fasik, dan seterusnya. Mungkin itu penyampaian tentang interaksi dengan Al-Quran. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Ustadz izin bertanya. Ini ada di chat itu ya. Oke. Interaksi yang paling sulit adalah hafalan. Bahkan mungkin sudah di posisi niatnya sudah tidak sangat prioritas ya. Paling hafalan ayat-ayat khusus saja. Misal ayat isi doa-doa para nabi dalam Al-Quran dan lain-lain. Dan memperbanyak baca dan kelas tafsir untuk bantuan dalam keputusan amal. Apakah ini keliru? Jadi sebenarnya kita masih memendam harapan untuk hafal itu lebih baik daripada menghilangkan sama sekali harapan itu ya. Jadi memiliki harapan itu lebih baik.
dan itu bisa jadi bernilai pahala. Jadi apa istilahnya tadi sudah disampaikan ya, membaca Al-Quran dengan niat menjaga, memurojaah hafalan itu pahalanya lebih daripada sekedar membaca. Berarti kalau kita membaca, kan menghafal itu cara yang paling efektif kan mengulang-ulang bacaan. Jadi sebelum kita niat khusus menghafal kan, mengulang-ulang bacaan itu 40 kali rata-rata rekomendasi dari penghafal ini. Jadi tetap jangan dihilangkan harapan sampai putus asa untuk hafal itu tidak. Jadi kita niatkan dengan membaca, sering membaca itu agar terekam di memori kita. Jadi itu lebih baik daripada menghilangkan eh, cita-cita atau tekad untuk menghafal. Jadi tetap harapan itu meskipun kecil tetap harus ada dalam hati kita. Dan apa? Ya mungkin kita kan belum punya waktu longgar untuk hafal. Di Saudi itu ada ibu-ibu umurnya sudah 80 baru mulai menghafal terus dia buta huruf Al-Quran. Jadi menghafalnya itu hanya dengan menyimak dan ternyata bisa khatam. Ketika semacam kalau di Indonesia itu di wisuda, si nenek itu menolak. Saya niat menghafal Al-Quran bukan untuk dipertontonkan ke orang lain, tapi ustadznya memaksain ini untuk memberi motivasi kepada generasi muda. Wong nenek-nenek saja hafal ya, tapi dia tetap menolak ingin hafalan Qurannya itu dipersembahkan untuk Allah bukan untuk yang lain. Akhirnya ya, ketika ustadznya maksa terus disepakati hari tertentu itu ternyata pas hari H itu beliau nggak bisa hadir, ternyata beliau meninggal dunia ya. Jadi beliau meninggal dunia mungkin ya beliau minta kepada Allah agar wisudanya tidak jadi ya. Jadi akhirnya dia meninggal dunia sebelum sempat diwisuda. Jadi intinya ya, harapan untuk hafal jangan dihilangkan. Itu lebih baik dan itu nanti menambah-nambah pahala baca Al-Quran. Karena ada niat baik yang kita selipkan saat kita membaca. Tidak hanya pahala satu huruf, satu kebaikan yang dilipatkan 10 kali ya. Tapi ada niatan membaca itu dalam rangka untuk mencicil apa memasukkan ayat-ayat itu dalam memori kita sehingga nanti kalau betul-betul ada waktu longgar untuk menghafal ya itu lebih mudah. Jadi jangan dihilangkan, jangan sampai putus asa terus nggak ada harapan. Jadi meskipun kecil ya tetap harus ada harapan. Quran merupakan jawaban semua hal hingga akhir zaman. Namun saya maaf mungkin kedangkalan ilmu dan apa ini. Oh, kok hilang. Tolong dibacakan chatnya itu yang kedua itu. Quran merupakan jawaban semua hal hingga Ya, akhir zaman. Namun saya masih mungkin kadangkala ilmu dan pergaulan agak jarang melihat ada kajian Quran yang membahas hal-hal yang sedang update. Paling banyak tahsin dan hafalannya saja. Apakah ada forum seperti ini, Tats? Mohon infonya atau perbahasan sajakah, misal kajian Quran tentang kondisi pertanian Indonesia, ekonomi, dan sebagainya. ya. Jadi begini, dari Al-Quran itu kan ya terbatas jumlah ayatnya ya. Ada 6.600 sekian ayat, terdiri dari 14 surat, terus 30 juz, 60 hizib, dan seterusnya. Jadi terbatas. Sementara dinamika dan berbagai peristiwa itu terjadi eh, terus berkembang ya. Tapi Al-Quran itu kitab yang penuh berkah dan ibarat dari para sebagian ulama itu ibarat karet, entah itu karet mentah atau karet matang itu yang diolor kemana saja itu nggak sampai putus. Jadi intinya garis besar dari permasalahan hidup manusia itu bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Makanya butuh orang yang pandai untuk menjelaskan makna Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Makanya dulu Al-Quran turun itu kan berdasarkan pertanyaan dari sahabat terus turun wahyu. Ada peristiwa tertentu turun wahyu. Dan sifat sejarah itu kan atarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan terulang. Berarti
ayat ini yang dulu dibutuhkan untuk kasus ini, berarti ayat itu juga bisa untuk kasus yang lain yang serupa. Jadi intinya ada jawabannya dalam Al-Quran. Bahkan Abu Bakar itu mengatakan, seandainya tali kekang kuda saya itu hilang, saya dapat jawabannya dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul fi kulli syai', di dalamnya itu ma farotna fil kitab min syai'. Jadi kami tidak tinggalkan satu urusan pun dari Al-Quran ini. Jadi semuanya ada. Tapi ini istilahnya begini. Jadi makna Al-Quran itu ada yang membagi menjadi 4, ada yang menjadi 3 berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Jadi ada makna yang ditangkap oleh orang awam seperti orang Arab yang paham bahasa Arab baca Al-Quran, dia pasti punya pemahaman tertentu dari ayat yang dia baca. Sama dengan kita orang Indonesia baca Al-Quran plus terjemahannya, pasti kita punya pemahaman tertentu dari terjemahannya itu. Itu makna yang paling dasar dan makna yang seharusnya kita harus tahu semuanya. Tidak dimaafkan kalau kita sampai nggak tahu. Makanya ya kita wajib punya Quran dan terjemahannya. Terus makna kedua, makna yang sudah istilahnya eh, diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi mengajarkannya kepada sahabat, sahabat mengajarnya kepada tabiin, tabiin mengajarkannya kepada tabiut tabiin dan seterusnya. Dan itu akhirnya oleh ulama masa tabiut tabiin kan dilembagakan dalam bentuk tafsir, kitab tafsir. Maka ini namanya tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir berdasarkan riwayat. Itu makna yang diterima dari Rasul oleh para sahabat, dari sahabat oleh para tabiin dan seterusnya. Terus didokumentasikan dalam bentuk tafsir. Itu makna bil ma'thur yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Terus yang ketiga ini makna yang oleh Allah diajarkan kepada siapapun di antara hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini yang menjadikan buku-buku tafsir itu akan selalu ada sampai wallahu alam, sampai mendekati hari kiamat nanti ya. Jadi buku tafsir itu selalu muncul tafsir baru. Ustadz Quraisy Shihab saja punya 2 itu Al-Misbah dengan apa itu ya. Itu karena masing-masing ahli tafsir itu oleh Allah diajari satu penafsiran, satu makna yang oleh Allah tidak diajarkan kepada ahli tafsir yang lain. Jadi masing-masing ahli tafsir itu punya kekhasan. Ada info yang tidak ada di tafsir lain. Karena memang itu yang diajarkan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah kepada sebagian ahli tafsir yang tidak diilhamkan kepada ahli tafsir yang lain. Itu mengenai makna Al-Quran. Dan ya kita tidak perlu terlalu terobsesi ketika ada kasus ini kenapa Al-Quran tidak hadir dengan ayat ini, ayat itu. Jadi sebenarnya apa istilahnya, Al-Quran itu kan dijabarkan oleh hadis Nabi. Dan orang yang ingkarus sunnah itu ya sangat sesat ya. Karena apa? Karena Al-Quran lebih membutuhkan sunnah Nabi daripada sunnah Nabi membutuhkan Al-Quran. Dan makanya untuk mengetahui hukum Al-Quran tentang satu peristiwa yang update itu ya diantaranya kembali ke hadis Nabi. Karena hadis itu sebagai penjelas, penjabar apa yang ada dalam Al-Quran. Bahkan tadi itu, Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Nabi. Ya seperti undang-undang, terus ada penjelasan dari undang-undangnya. Undang-undang itu lebih membutuhkan penjelasan daripada penjelasan itu membutuhkan undang-undang. Terus apa istilahnya kan tadi ada sebagian makna yang diilhamkan oleh Allah kepada sebagian ulama. Terus juga ulama itu memahami sunnah Nabi karena mereka juga pewaris para nabi. Berarti penjelasan dari ulama itu merupakan pengejawantahan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi untuk kasus ini kita tidak harus terus ayatnya mana. Ayat Al-Quran ya sudah terbatas itu. Jadi berarti kita bisa cari dalam hadis, bisa kita cari dari perkataan para ulama yang mereka itu menangkap isyarat-isyarat itu dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sehingga
untuk kajian khusus itu ya bisa jadi ya misalnya di majelisnya di lembaga pendidikannya Quraish Shihab itu ada Gus Bahak yang ngajar di situ ya. Mungkin di pengajiannya Gus Bahak itu ya ada. Tapi tidak terus holistik atau apa membahas semua permasalahan itu tidak ya. Dulu ada itu tapi aliran sesat itu Isa Bugis. Dia menafsirkan ayat Al-Qur'an seenaknya dan artinya penafsirannya sesuai selera mereka. Menurut mereka itu ya lebih modern. Jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ditafsirkan ketika traktor atau mesin bego menghancurkan apa rumah-rumah yang digusur dan seterusnya itu ya penafsiran bebas malah nggak ada dasarnya itu Isa Bugis yang dulu di debat Buya Hamka dan dibaiat untuk tidak menyebarkan ajarannya tapi dia tetap mengajarkan dan sebagian tokoh dulu ada itu yang ikut jadi muridnya dosen-dosen di IKIP Jakarta itu banyak yang terpengaruh dulu ketika masih IKIP itu ya. Jadi itu ada aliran Isa Bugis itu ya menafsirkan Al-Quran tapi sekehendak mereka. Ya intinya itu kalau ada kejadian tertentu ya kita mengikuti eh, fatwa ulama, keputusan ulama itu ya bagian dari itu tadi petunjuk Al-Quran ya. Kan dalam Al-Quran kan itu tadi eh, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri itu kata Ibnu Abbas ya para ulama, bukan kepala pemerintahan. Terus wa in fa intal fa in, eh, jadi atu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasuli. Jadi kalau kamu berkonflik, berselisih dalam suatu urusan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya itu dengan menganalogikan sesuatu yang belum ada kepastian hukumnya, kita analogikan dengan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi ya. Itu menggunakan kias atau analogi. Jadi metodenya ya seperti itu. Kalau ada hal-hal baru ya, kita analogikan dengan hal-hal lama yang sudah ada kepastian hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan catatan tadi, antara hal baru dengan hal lama itu ada korina, ada apa istilahnya ya? Korina itu indikator atau kesamaan sebab dan seterusnya itu ya. Jadi itu kan definisi analogi atau kias kan ilhaku amrin bi amrin fi hukmin dalam satu. Jadi mengikutkan satu permasalahan yang belum ada dalilnya dengan permasalahan yang sudah ada dalilnya itu disamakan atau diikutkan eh, dalam satu hukum yang sudah ada ketentuan hukumnya itu haram ya yang belum ada kepastian hukumnya itu haram juga karena ada sebab yang menyatukan antara keduanya. Jadi misalnya ya bahan-bahan yang memabukkan itu jelas haram karena diikutkan dengan dianalogikan dengan khomer dan hukumnya haram itu karena ada kesamaan bahwa khomer itu memabukkan dan zat-zat baru itu juga memabukkan sehingga hukumnya ya sama. Jadi itu semua bagian dari eh, tadi Al-Quran itu insya Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia dengan hukum-hukumnya itu ya, dengan nasihat-nasihatnya, tapi melalui sunnah Nabi, melalui lisan para ulama yang mereka ya mendasarkan fatwa nasihatnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu, Ya, jazakallah. itu kayaknya cukup ya, kurang 2 menit jam 5. Kayaknya sudah chatnya itu ya. Oh masih ada Masih satu ada ini. bacaan Qiyamul Lail menurut riwayat yang disampaikan berarti lebih baik dikeraskan ya Tats. Eh, jadi ya secara umum sholat malam itu bacaannya nyaring secara umum ya. Jadi apa kan zikir terbaik itu zikir yang paling komplit. Maka sholat itu termasuk zikir yang terbaik karena lesan, terus ya telinga, terus gerak
ya takbir ya gerak tangan, rukuk ya ganti posisi, sujud ganti posisi, duduk ganti posisi. Jadi sholat itu zikir yang terbaik karena tidak hanya hati dan pikiran saja, tapi melibatkan lisan, hati, telinga, karena telinga juga menyimak ya. Terus gerak badan itu. Yaitu ya memang untuk sholat malam bacaannya sebaiknya nyaring tapi tidak keras, ya. Tidak keras tapi nyaring, bisa terdengar oleh telinga. Itu mungkin itu cukup ya. Ya, Ustadz matur nuwun. Ada lagi yang mau bertanya, Ustadz? Sepertinya sudah. Sudah nggak ada. Ya, sampun Ustadz. Oke. Nggih, matur nuwun Ustadz. Niko kajian tasbih kita hari ini tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga bisa menambah insight baru buat kita, nggih, Ibu-ibu sedaya, supaya kita makin rajin membuka Quran dengan tadi kotaman-kotaman dalam membaca Quran, zikir dan sebagainya. Untuk